Coba perhatikan ayat 69-nya. Ya, surah sebelumnya An-Nahl ayat 69. Ya, summa kuli min kulli samarat fasluki subula rabbika zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi zalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Jadi di ayat 69, ayat sebelum 70 surah An-Nahl ini, itu yang dibicarakan kaum yang berfikir. Karena ini kaum yang berfikir, maka pikun masih jauh dari mereka. Makanya likaila itu dipisah. Ya, likailanya dipisah. Karena pikun masih jauh dari mereka. Makanya fasal. Mereka terpisah dari pikun selama berfikir. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat An-Nahl ayat 70 dan surat Al-Had ayat yang kelima. Surat An-Nahl ayat yang ke-70 kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umur likaila ya'lama ba'da ilmin syai'an innallaha alimun qadir. Dan Allah telah menciptakanmu kemudian mewafatkanmu, di antara kamu ada yang dikembalikan ke umur yang paling lemah, maksudnya dia tua bangka, supaya dia tidak mengetahui lagi apa yang pernah dia ketahui. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Itu artinya surah Al-Had ayat surah An-Nahl 70. Di Al-Had ayat 5, wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umur likaila ya'lama ba'da ilmin syai'an. Di tengahnya baca ya. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang paling rendah, supaya dia tidak mengetahui apa yang pernah dia ketahui. Jadi kedua ayat ini sama-sama berbicara tentang fase hidup manusia, dari mulai dia diciptakan ya sampai dia meninggal. Nah, ada sebahagian kata Allah tidak diwafatkan tapi dibiarkan dengan umur yang panjang. Mungkin dia hidup sampai 80 tahun, sampai 90 tahun, ada mungkin sampai 100 tahun. Dan ketika itu dia tidak lagi mengingat, ya, tidak lagi mengetahui apa yang pernah dia ketahui. Artinya dia dihinggapi penyakit pikun di hari tua. Jadi ada orang yang umurnya panjang kata Allah, lalu dia dihinggapi penyakit hilang ingatan atau pikun. Nah, apa yang menarik dari kedua ini? Coba perhatikan kata likaila ya'lama ba'da ilmin. Ya. Jadi dalam sistem penulisan bahasa Arab ada yang disebut dengan fasal, ada yang disebut dengan wasal. Fasal itu memisah dua kata. Wasal menyambung dua kata. Biasanya soal fasal dan wasal bukan hanya soal kaidah penulisan, tapi di situ ada makna. Fasal itu menunjukkan jarak karena dia dipisah. Dan wasal menunjukkan dekat karena dia bersambung, ya, menyatu. Coba perhatikan. Di An-Nahl 16 kata likaila ditulis terpisah. Coba perhatikan. Nah, kata likaila nih. Ya, di An-Nahl ini likaila itu terpisah. Ya. Tapi di surah Al-Had likailanya wasal tersambung. Nah, ini tersambung. Ya, jadi di surat An-Nahl kata likaila ya'lam itu
terpisah, likailah. Nih, likailah, lanya terpisah, likailah. Tapi di surat Al-Had, likailahnya tersambung, wasal, likailah. Nah, kenapa begitu? Ya, karena itu memberi isyarat pikun di surat Al-Had itu lebih dekat kepada manusia. Karena likailahnya ditulis wasal. Jadi pikun di surah Al-Had ini lebih dekat karena wasal, tersambung. Sementara pikun di surat An-Nahl lebih jauh, berjarak dari manusia. Kenapa begitu? Karena konteksnya beda. An-Nahl berbicara konteks orang-orang yang berfikir. Coba perhatikan ayat 69-nya. Ya, surah ayat sebelumnya An-Nahl ayat 69. Ya, summa kuli min kulli samarat fasluki subula rabbika zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi zalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Jadi di ayat 69, ayat sebelum 70 surah An-Nahl ini, itu yang dibicarakan kaum yang berfikir. Karena ini kaum yang berfikir, maka pikun masih jauh dari mereka. Makanya likailah itu dipisah. Ya, likailahnya dipisah. Karena pikun masih jauh dari mereka. Makanya fasal. Mereka terpisah dari pikun selama berfikir. Liqaumi yatafakkarun. Selama mereka berfikir, mereka masih terpisah dari pikun. Tapi di surat Al-Had itu yang disebutkan orang-orang yang suka berdebat tanpa ilmu, orang bodoh. Coba perhatikan ayat 3-nya surat Al-Had. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin. Orang yang bodoh berdebat tanpa ilmu. Karena yang dibicarakan ini adalah orang yang tanpa ilmu bicaranya, maka pikun tersambung dengan mereka. Maka tulis likailah, wasal. Ya, tersambung dengan mereka, wasal. Kenapa? Karena mereka itu bighairi ilmin, orang yang bodoh tanpa ilmu. Jadi kebodohan itu mendekatkan kita dengan kepikunan. Sementara berfikir, yatafakkar, memisahkan kita dari pikun. Itu kenapa likailah di An-Nahl itu fasal. Likailah, fasal. Tapi di surat Al-Had, likailahnya wasal. Likailah disambung antara likai dan la untuk menunjukkan keterhubungan dengan pikun. Kalau ini orang bighairi ilmin, hidup tanpa ilmu. Dan perlu diingat, pikun itu kena pengaruh setan. Karena setan itu merusak akal kita. Itu kenapa khamar disebut minuman setan. Ya, karena yang membuat lupa itu setan. Nanti baca surah Al-Kahfi 63. Ya, wa ma ansanihu illa syaitan an azkura. Begitu kata teman Nabi Musa, yang membuat saya lupa itu adalah setan. Jadi kalau ada orang pelupa, hilang ingatan, itu karena pengaruh setan. Dan kenapa khamar disebut minuman setan? Ya, di surah Al-Maidah ayat 90 itu innamal khamru dan seterusnya rijsun min amali setan. Kenapa khamar minuman setan? Karena khamar itu merusak akal, menutup akal. Itu maka khamar disebut khamar karena khamar itu artinya menutup. Ya, itu makanya jilbab disebut khimar, khumur. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Kenapa jilbab disebut khimar, khumur? Karena menutupi aurat. Nah, akal akan tertutupi dengan khamar karena dia minuman setan. Nah, itu kenapa orang yang dekat dengan setan biasanya pelupa dan akan pikun. Dan kenapa orang gila disebut majnun? Karena dikuasai jin dan setan itu bangsa jin. Nah, minal jinnati wan nas. Nah, itulah rahasianya kenapa likailani berbeda ya. Di surat An-Nahl likailahnya ditulis terpisah. Sementara di surat Al-Had likailah ditulis itu tersambung atau wasal karena ada makna yang hendak disampaikan dari cara penulisan itu. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.